Yes, teman-teman, ya deket-deket ini kita bakalan memulai sesuatu hal yang sakral gitu kan ya, entah itu bertepatan dengan hari apa atau hari apa ya teman-teman ya. Tapi yang jelas setiap hari adalah hari yang baik gak sih? Ya hari baik, bulan baik, waktu yang baik untuk memulai segala sesuatu hal. Tiap hari kita mulai dari riset nol ya teman-teman ya. Dan baca ini semoga bisa jadi afirmasi yang baik buat kalian semua teman-teman pendengar setia dari Oracle Card Indonesia. Pendengar setia ya. Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Jadi ada 3 channel teman-teman ya. Kalian buat yang masih belum tahu teman-teman ya, klik aja di description. Description itu ada informasi banyak banget ya. Terutama adalah untuk kalian yang mau private reading konsultasi berbayar ya sama Oracle Card Indonesia, silahkan ke oraclecardindonesia@gmail.com, itu ada alamat emailnya di description. Lalu juga ada link untuk kalian menuju ke 3 channel yang lainnya dari Oracle Card Indonesia ya, seperti itu. Jadi buat kalian apalagi ya kalau misalkan Kak aku nggak mau deh readingan terus-terusan dan bla 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 gitu kan, aku pinginnya terapi ada nggak sih ya? Ada, itu udah dibikinin di channel yang ketiga teman-teman ya, buat kalian yang mau terapi ke arah kehidupan yang jauh lebih baik ya, ada ya, brainwave, binaural, tergantung dari kebutuhannya kalian seperti apa dan bagaimana, kepoin aja ya. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke teman-teman Gemini ya. Buat teman-teman Gemini ya, kita baca yuk ya, berkah apa sih yang bakalan kalian terima ya beberapa saat ke depan ya, di hari yang benar-benar tepat ya buat kalian memulai segala sesuatunya dengan baik ya. Even pada saat ini ya kalian mendengarkan kehidupan kalian ya, hidupnya kalian sedang tidak baik-baik saja. Oke, semoga setelah dengerin ini bisa jadi afirmasi yang baik dan hidup kalian membaik ya. Amin teman-teman ya. Yuk kita baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and give a positive comment. So I'm ready with a beautiful word for you. Right ya. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya. Jadi silahkan kalian pilih apakah ya di cerita 1 atau apakah di cerita 2 atau apakah di cerita 3 ya. Ini adalah file 1 ya teman-teman ya. Ini file 1. Ini file 2 teman-teman ya, and one more. Right. Kalau kalian udah pilih ya, kita bakalan mulai terlebih dahulu untuk kalian yang memilih cerita pertama ya. Right, kehidupan kamu saat ini ya, kehidupan kamu saat ini. Kehidupan kamu saat ini ada hal-hal yang berkaitan dengan pandangan hidup ya, perbedaan-perbedaan keyakinan ya, yang membuat pada akhirnya kamu mengambil satu langkah yang berani, dan ini benar-benar ditentang sama lingkungan ya, bisa jadi lingkungan keluarga, bisa jadi lingkungan sekitarnya kamu yang berkaitan dengan hubungan kamu dengan seseorang ya, pastinya seperti itu. Entah kenapa nih teman-temannya jadi sesuatu hal yang bikin kisruh gitu kan ya, kisruh nih karena perbedaan-perbedaan ini pada akhirnya menjadikan hal-hal ya tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan ya, pada akhirnya seperti itu. Dan lingkungan pun juga melihatnya juga ini ya teman-teman ya, kok gini, kok gitu, kok gini, kok gitu ya, selalu mencari celah dari orang yang kamu sayang gitu ya, selalu mencari celah yang kurang baik ya, negatif-negatifnya seperti itu. Jadi yang sedang kamu alami adalah hal seperti ini ya, berhubungan dengan lingkungan kamu ya, berhubungan dengan orang yang kamu sayang ya, berhubungan dengan perbedaan prinsip, perbedaan keyakinan, perbedaan cara pandang seperti itu. Tapi kamu sebenarnya berani untuk melangkah ya, sampai pada akhirnya ini jadi crash sama lingkungan tentunya. Apalagi kalau yang gak sependapat gitu kan ya, pastinya crash banget gak sih? Iyalah gitu ya, right.
kita lihat ya sebenarnya hal-hal baik atau rezeki yang kalian harapkan itu kayak gimana sih kalau ngelihat dari ceritanya kamu ya, hidupnya kamu seperti ini. Kita lihat teman-teman ya. Kamu tuh kepingin apa adanya ya, kepingin hidup apa adanya, kepingin menjalani hidup sesuai dengan apa yang memang kamu mau ya, kamu inginkan, bukan berdasarkan dari orang sekitarnya kalian atau kamu yang menginginkan hidup kamu tuh jadi seperti apa. Kadang kan kayak gitu ya, orang-orang sekitar kita merasa tahu yang terbaik buat kita itu kayak gimana, ini bagus loh, ini nggak bagus. Jadi mereka itu benar-benar bisa ini banget ya, hidupnya aku gitu kan, tapi mereka jadi kayak ikut-ikutan mau mengatur hidupnya aku ini mau mengarah kemana gitu, menjadi seperti apa ya. Aku kepinginnya jadi pelukis gitu kan ya, tapi lingkungan sekitar bilang bahwa kamu mau makan apa gitu loh jadi pelukis gitu, ibaratnya seperti itu. Lalu berhubungan dengan seseorang gitu kan, kamu emang tahu dia itu dari keluarga mana, bibit bobot dan bla bla bla, masa lalunya seperti apa dan kayak gimana ya. Lingkungan begitu, padahal kamu sayang banget sama orang tersebut. Nah ini loh teman-teman ya, kamu tuh kepinginnya ya rezeki yang diharapin itu adalah ya udah, orang tuh punya boundariesnya masing-masing, punya batasannya masing-masing. Sama juga seperti aku yang ingin juga dipahami, jadi jangan ikut-ikut terlalu dalam gitu ya. Hal-hal yang baik yang kamu harapkan sih seperti itu sih, pingin hidup apa adanya kamu tuh seperti itu, bersama dengan orang yang disayang tanpa ada yang recokin lah ya, kayak gitu. Nah sekarang kita bakal lihat ya, alam semesta bakalan memberikan kamu berkah keajaiban apa sih ya, kita lihat. Yang jelas tentang pembelajaran sih ya, berusaha memahami sesuatu hal ya, lebih ke go with the flow ya, tentang kebebasan yang kamu inginkan ya, kamu akan dapatkan. Tetapi teman-teman ya, ini butuh waktu dan butuh proses ya, dalam artian mungkin di awal-awal ya butuh pemahaman kamu ya untuk bisa menerima situasi dan kondisi itu seperti apa terlebih dahulu ya. Baru setelah memahami, kamu bisa membebaskan diri kamu dari pikiran-pikiran yang selama ini kayak membelenggu diri kamu sendiri ya, untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan tersebut ya, seperti itu. Nah yang sebaiknya mesti kamu lakukan untuk supaya ya keajaiban tersebut itu terjadi dalam kehidupan kamu tuh apa sih teman-teman ya. Berusaha untuk menerima situasi dan kondisi, bukan berarti menerima situasi dan kondisi lalu kamu tidak melakukan apa-apa ya. Perbedaan pendapat, perbedaan adat, budaya, cara pandang, keyakinan ya, setiap orang pasti punya yang namanya hak ya untuk memilih apa yang diyakini. Setiap manusia punya yang namanya hak tersebut ya. Jadi ya tugasnya kita adalah apa sih? Belajar untuk menoleransi hal tersebut ya. Selagi ada batasan, ibaratnya kamu dengan keyakinanmu dan aku dengan keyakinanku gitu kan. Apa yang aku yakini ya belum tentu menurut kamu benar gitu kan ya. Apa yang kamu yakini juga belum tentu menurut aku benar gitu. Jadi masing-masing orang pasti akan punya pembenarannya sendiri-sendiri. Dan ini loh teman-teman ya, pentingnya menghargai, pentingnya menoleransi ini seperti ini. Karena apa? Kita gak pernah bisa namanya menyatukan perbedaan itu menjadi seperti apa. Tapi kita bisa belajar untuk apa? Menerima situasi dan kondisi, menerima perbedaan itu sendiri itu seperti apa, mengalir ya, supaya apa sih, bukannya kita takut ada ibaratnya gencatan senjata gitu ya, kita takut adanya crash gitu kan ya, enggak gitu. Tapi kalau memang bisa damai ya kenapa sih harus pakai acara otot-ototan gitu kan ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini adalah buat kalian yang memilih cerita yang pertama ya. Sekarang kita bakalan menuju ke cerita kamu yang kedua. Yuk kita lihat yang kedua seperti apa ya. Kehidupan kamu saat ini. Kalau dilihat di sini teman-teman, yang kehidupan kamu saat ini ya, kamu berusaha menjalani hal tersebut dengan baik sih ya. Kamu percaya aja
ya biarkan alam semesta yang mau memberikan jalan, membukakan jalan, dan kamu benar-benar bisa atau sedang belajar untuk menikmati hidup kamu dan melakukan segala sesuatunya dengan ketulusan, dengan keikhlasan ya, walaupun mungkin nggak gampang ya teman-teman ya, karena manusia bisa berencana, tapi alam semesta ini yang menentukan nantinya kita akan berjalan di arah yang mana ya, dan apapun resiko serta konsekuensi yang ada di depannya ya, seperti itu. Tapi kamu sedang berusaha, oke sih teman-teman ya, hidup kamu lagi baik-baik aja juga gitu kan ya, lagi happy, lagi penuh dengan hal-hal baik ya, dan kamu sebisa mungkin juga melakukan dengan penuh ketulusan, which is tuh bagus sih teman-teman ya. Nah, hal-hal baik yang kamu harapkan itu apa sih teman-teman ya, kita lihat. Kebersamaan bersama dengan orang yang disayang ya. Jadi keseimbangan sih kalau misalkan dilihat di sini ya, antara orang yang kamu sayang ya, punya momen bersama tapi juga punya momen untuk diri sendiri gitu ya, lebih ke keseimbangan. Hal-hal baik yang kamu harapkan, rezeki-rezeki yang kamu harapkan adalah tentang kecukupan, kelimpahan ya. Artinya kelimpahan dalam artian bukan yang berlebihan gitu enggak ya, tapi lebih ke kayak cukup gitu loh teman-teman, dan seimbang, punya waktu untuk diri, punya waktu untuk orang yang disayang ya, kayak gitu. Ini yang kamu harapkan. Hidup begini aja kamu udah bahagia banget gitu. Nah, kita lihat berkah keajaiban yang akan dihadiahkan alam semesta ini buat kamu tuh apa ya. Justru keluarga ya, keluarga yang kamu inginkan, kamu idamkan, hubungan kamu dengan seseorang ya, memang ada kepergian ya melalui prosesnya teman-teman ya. Tapi kamu akan bertemu dengan seseorang yang memang sesuai dengan kebaikannya kamu ya. Ada karma di sini teman-teman ya. Ini adalah hal yang kamu tabur selama ini. Kalau kamu dari bacaan-bacaan ini ya, menabur hal-hal baik dengan melakukan hal-hal tulus gitu kan, ketemu sama orang bantu pun juga tulus gitu, dan bener-bener enjoy banget nikmatin hidup ini teman-teman, kamu juga akan mendapatkan orang yang sama gitu, orang yang sama baiknya dengan kamu, walaupun mungkin harus mengalami perjalanan dulu ya, seperti itu. Oke ya, kita lihat yang sebaiknya kalian lakukan supaya keajaiban banyak terjadi dalam hidupnya kalian itu apa sih ya. Oke, berubah, selalu berubah ke arah yang jauh lebih baik ya, berubah, tapi ke arah yang jauh lebih baik. Fokusnya ke siapa? Ke diri sendiri teman-teman ya. Membangun rumah dalam diri artinya bukan rumah secara fisik aja gitu kan ya, rumah berupa bangunan, bukan hanya seperti itu aja, tapi rumah yang ada di dalam diri. Karena ya, kalau kita berproses dengan diri kita, maka akan sangat banyak ternyata hal-hal ajaib yang selama ini mungkin kita nggak mengerti ya. Mungkin kita nggak tahu bener gitu loh ya, hal-hal seperti itu ya. Seperti ini sih teman-teman ya, menghargai proses ya. Lalu juga temukan rumah dalam diri, kedamaian, kenyamanan itu nggak ada di luar diri ya teman-teman ya, tapi ada di dalam diri. Lalu lakukan perubahan ya untuk diri kamu sendiri sih ya. Right, ini adalah cerita yang kedua ya teman-teman ya, cerita yang kedua. Nah, sekarang kita bakalan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Ayo kita lihat cerita yang ketiga ya, kehidupan kamu saat ini ya, kita lihat. Kehidupan kamu saat ini ya, pikiran kamu tuh kerja aja. Bahkan untuk beberapa teman-teman ya, diri dengan yang ketiga ini ya, kalian itu melepaskan sesuatu hal yang memang benar-benar kalian cintai ya, untuk mengejar hal-hal yang ya berkaitan dengan masa depan ya, melepaskan sesuatu hal, mimpi, harapan, cita-cita ataupun seseorang ya, untuk mengejar hal yang lainnya ya, seperti ini yang sedang kamu alami pada saat ini ya teman-teman ya. Jadi isi pikirannya kerja aja gitu ya, walaupun kamu juga tidak bisa dipungkiri juga ya, juga suka, juga seneng lah dengan kondisi yang seperti itu. Nah, kita lihat ya, rezeki yang kalian harapkan itu apa sih, atau hal-hal baik yang kalian harapkan itu hal-hal yang seperti apa. Oke. Hal yang kamu nantikan adalah seseorang kembali gitu kan ya,
seseorang yang kamu nanti ya, tentunya ya teman-teman ya, karena banyak hal yang sebenarnya kamu tuh mau tanyain gitu loh ya. Ada perasaan-perasaan merasa kayak diperlakukan gak adil, merasa bahwa selama ini kamu udah berkorban yang sangat luar biasa, tapi kok gitu, kok pergi gitu aja gitu loh, ditinggal gitu aja, dikhianati gitu aja. Ada banyak sekali sih pertanyaan kenapa dan kenapa. Walaupun mungkin kalau dilihat di sini ya justru itu adalah pemicu atau hal-hal yang membuat kamu itu jadi membuka diri untuk bisa fokus sama pekerjaan, sama hal yang kamu lakukan ya untuk secara materinya kamu. Seperti ini sih teman-teman ya, gara-gara ini gitu ya. Nah, rezeki yang diharapkan adalah pertemuan dengan seseorang ya, yang dinantikan. Nah, sekarang kita bakal lihat ya berkah keajaiban yang bakalan kalian dapetin ya dari alam semesta ini apa. Oh, good. Jadi gini, rahasia-rahasia yang selama ini tertutup ya teman-teman ya, terpendam ya, dia yang memendam itu ya akhirnya terbongkar dan kamu jadi tahu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu terjawab gitu, dan orang yang ibaratnya kamu selama ini ibaratnya itu tunggu ya, udah tahu nih jawabannya kenapa, seperti apa. Ini jadi berkah juga loh teman-teman ya. Kebayang gak sih kita tuh terombang-ambing lama banget ya dengan ibaratnya rasa penasarannya kita terhadap sesuatu hal, dan ada jawaban pada akhirnya. Nah ini dia nih teman-teman ya, berkahnya luar biasa banget ya, rahasia-rahasia yang terbongkar ya. Pada akhirnya yang kepikiran-kepikiran, janji-janji manis yang tidak terrealisasi ya, kamu bakalan tahu juga gitu. Orang yang kamu tunggu-tunggu juga pada akhirnya tahu gitu loh kejelasannya itu seperti apa, kayak gitu ya. Nah sekarang kita bakal lihat nih teman-teman yang sebaiknya kalian lakukan untuk supaya ya keajaiban itu banyak terjadi dalam hidupnya kalian. Apa? Melepaskan ketakutannya kamu ya, melepaskan ketakutan. Artinya banyak sih ya, banyak kan orang yang takut sama banyak hal. Nah itu gali deh ya, aku takut apa ya gitu, karena banyak hal yang mungkin gak sesuai dengan ekspektasinya kamu teman-teman ya, yang terjadi. Seseorang yang kamu harapkan ya ternyata memilih yang lain ya. Kalau dilihat di sini karena ada pihak ketiga, pihak lain ya teman-teman ya. Pihak yang lain tuh belum tentu orang lain ya, tapi bisa jadi adalah keluarga juga bisa ya, orang-orang yang ikut campur gitu. Tapi yang jelas ya, sebagai seorang manusia kita pasti juga menyadari bahwa yang namanya impiannya kita nggak selalu harus jadi kenyataan gitu. Dan bahkan banyak sekali hal-hal yang jauh banget dari impiannya kamu ya. Artinya kenyataan yang terjadi itu jauh banget lah dari apa yang kamu harapkan. Tapi bukan berarti alam semesta tuh jahat sama kamu, tuh enggak teman-teman. Tapi sudah ada persiapan-persiapan lain yang jauh lebih baik lagi buat kamu, dipersiapkan gitu loh, khusus buat kamu, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini adalah cerita kamu yang ketiga sih, ketiga ya guys ya. Nah buat kalian yang masih belum pada subscribe, ayo segera subscribe channel ya Oracle Card Indonesia yang ketiga ya teman-teman ya, Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya, segera ya, karena nanti kalau misalkan udah subscribernya udah berapa ya, kita bakalan live di sana nih teman-teman ya. Jadi bakalan dibawa acara bakalan live ya untuk afirmasi buat kalian yang mungkin sedang merasa sakit ya, sedang ingin penyembuhan diri ya. Nanti bakalan aku pandu dari sana ya, bukan berarti aku yang menyembuhkan kalian, bukan, tapi kalian yang menyembuhkan diri kalian sendiri ya, memutuskan untuk sembuh, seperti itu. Oke teman-teman, kita bakal jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda pastinya teman-teman ya. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.